menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Akhirnya masjid tidak lebih ramai dibandingkan dengan kuburan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita meneruskan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi dan kita masih membahas di hadis kita membahas di bab yang ke-20 tentang majaa fit taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang soleh, maka bagaimana jika orang soleh tersebut disembah atau diibadahi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras seseorang yang beribadah atau menjadikan tempat salatnya atau ibadahnya di kuburan. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya ternyata penghuni kubur itu diibadahi? Tentu Nabi sangat melarang dengan keras. Maka ini diantara bentuk kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, yaitu beliau menjelaskan sekaligus memperingatkan dari segala wasilah atau sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya adalah beribadah di kuburan, menjadikan kuburan itu sebagai tempat sholat, masjid dan seterusnya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah banyak menjelaskan tentang sebuah kerusakan atau sebuah larangan tentang sarana yang bisa menghantarkan kepada perbuatan yang haram. Seperti berzina, hukumnya adalah haram, dosa besar. Maka sarana yang bisa mendekatkan kepada zina juga adalah haram. Entah berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, ya, entah dengan tidak menundukkan pandangan, ya, dan seterusnya, maka sarananya juga dilarang. Maka muncullah kaidah fikih yang mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Hukum sarana mengikuti hukum tujuannya. Sebagaimana zina adalah haram, maka sarana kepada zina adalah juga diharamkan. Maka di antara wasilah yang paling besar atau sarana yang paling besar yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan adalah yaitu mengagungkan atau berlebih-lebihan menghormati penghuni kubur orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Maka di sini penulis membawakan banyak dalil. Dalil yang pertama adalah perkataan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah pertama kali dari kota Makkah ke Habasyah untuk meminta perlindungan kepada Raja Najasyi. Ketika beliau bersama rombongan sampai di negeri Habasyah tadi, maka beliau melihat pemandangan bahwa kuburan-kuburan orang solehnya dijadikan sebagai tempat ibadah, dijadikan sebagai masjid. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Ummu Salamah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hindun, bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah atau Ethiopia, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar atau patung-patung orang soleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus shalih awil abdus shalihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu yaitu orang-orang Nasrani apabila ada orang yang soleh atau hamba yang soleh meninggal dunia, maka mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah.
dan mereka membuat di dalamnya gambar-gambar, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dihukumi, ya, kata penulis, mereka dihukumi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seburuk-buruk makhluk. Kenapa demikian? Karena orang Nasrani ini yang menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid tempat ibadah, mereka mengumpulkan dua fitnah, dua keburukan. Fitnah yang pertama, keburukan yang pertama adalah fitnatul kubur. Fitnah atau keburukan berkaitan dengan masalah kuburan, yaitu berlebih-lebihan mengagungkan kuburan tersebut. Itu fitnah yang pertama, yaitu berlebih-lebihan menghormati kuburan dengan menjadikan tempat ibadah di atasnya. Itu fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua adalah, keburukan yang kedua adalah membuat patung-patung atau gambar-gambar di kuburan tersebut. Makanya Nabi mengatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk, karena mereka membuat dua kerusakan yang sangat besar. Yang pertama adalah berlebih-lebihan kepada penghuni kubur, sehingga mereka menjadikan tempat ibadah di kuburan tersebut. Kemudian alasan yang kedua adalah, fitnah yang kedua adalah terdapat di dalamnya patung-patung atau gambar-gambar orang soleh tersebut. Maka Nabi mengatakan itulah seburuk-buruk makhluk. Maka cerita ini, kisah ini adalah berkaitan dengan hijrah yang pertama sebelum Nabi menyuruh para sahabatnya hijrah ke kota Madinah. Maka dalam rangka mempertahankan keimanan para sahabat, maka ada di antara para sahabat yang disuruh untuk berhijrah ke Habasyah, karena rajanya terkenal dengan adil. Namun ketika sampai di sana, maka Ummu Salamah bercerita melihat pemandangan yang tidak biasa, yaitu kanisah atau gereja mereka, tempat ibadah mereka, ternyata di situ ada kuburan-kuburannya, yang mana mereka beribadah di situ, ya. Kemudian juga di samping itu banyak gambar-gambar dan patung-patung di tempat tersebut. Maka Nabi merespon dengan mengatakan itu adalah seburuk-buruk makhluk, karena menjadikan kuburan, ya, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat. Kemudian yang kedua adalah karena di dalamnya terdapat patung-patung dan gambar-gambar yang Allah larang keras untuk dibikin, karena sama dengan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, kita masih murojaah. Penulis mengatakan, walahu ma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza igtamma biha kasyafaha faqala wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u walaula dzalika ubriza qabruhu ghairu annahu khasyiya an yuttakhadha masjidan. Dalil yang kedua tentang larangan keras Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan wasilah atau sarana kepada kesyirikan, yaitu berlebih-lebihan kepada kuburan orang saleh. Dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha juga berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzila, maksudnya adalah ingin dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut ruh. Maka beliau pun memulai menutup mukanya dengan kain. Dan ketika nafasnya terasa sesak karena ingin dicabut ruh beliau, maka beliau membuka kembali kain tersebut. Ketika beliau dalam keadaan ihtador, ya, saat ajal mau dijemput, saat mau sakaratul maut, maka Nabi tetap bersabda, tetap memperingatkan umatnya dengan mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ini saat Nabi menjelang kematian beliau, masih sempat-sempatnya memperingatkan kepada umatnya agar berhati-hati berkaitan dengan berlebih-lebihan mengagungkan kuburan orang soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, laknat Allah
ditimpakan kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani? Alasannya adalah yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Nah, maka kata Aisyah mengatakan, beliau yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar menjauhi perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Dan jika bukan karena hal tersebut, bisa ya kuburan Nabi malah juga dijadikan oleh umatnya sebagai tempat ibadah. Jika bukan karena hal tersebut, maka pasti kuburan beliau yaitu Nabi kita Muhammad SAW akan ditampakkan. Maksudnya apa? Nabi khawatir kalau seandainya beliau dikuburkan bukan di rumah Aisyah, misal di Baqi, ditampakkan, maka ada orang yang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat, tempat zikir, baca Quran dan seterusnya. Makanya ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka beliau dikuburkan di rumah Aisyah. Salah satu alasannya adalah kalau seandainya ditampakkan, dikeluarkan dari rumah Aisyah, misal di Baqi, dikhawatirkan ada orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa tetap di rumah? Karena sabda Nabi SAW bahwa para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Ketika Nabi kita Muhammad SAW meninggal di rumah Aisyah, maka disitulah beliau dikuburkan. Alasan yang kedua, kenapa dikuburkan di situ bukan di luar? Dikhawatirkan ada yang menjadikan kuburan beliau nantinya sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat. Nah, maka ini para ikhwas sekalian, Nabi memperingatkan umatnya terhadap bahaya menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Akhirnya masjid tidak lebih ramai dibandingkan dengan kuburan. Akhirnya beribadah di kuburan, berzikir di kuburan, salat di kuburan, berdoa di kuburan, baca Quran di kuburan dianggap lebih afdal daripada di masjid, dianggap lebih khusyuk daripada di masjid, dianggap lebih barokah daripada di masjid. Padahal dalam sabda Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjid Allah Subhanahu wa taala, bukan kuburan. Nah, maka dalam dalil yang kedua ini lagi-lagi Nabi mengingatkan kepada umatnya bahaya berlebih-lebihan kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, yang mana kalau kita menjadikan tempat ibadah, tempat sholat, tempat baca Quran di kuburan, maka bisa terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Ini sebagai sarana, maka sarananya dilarang, sebagaimana beribadah kepada penghuni kubur juga dilarang. Kemudian ketika berkaitan dengan kuburan Nabi SAW, maka beliau dikuburkan di rumah Aisyah atau di kamar Aisyah, yang mana dulunya ya ketika beliau dimakamkan, dikuburkan di situ, maka berpisah dari Masjid Nabawi. Kemudian ketika sampai di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yang mana pada saat beliau memperluas daerah masjid dari sisi timur, ya, maka seakan-akan rumah tersebut bersampuk lawan masjid. Nah, dan ketika khalifah ini melakukan demikian, sahabat semuanya sudah meninggal dunia. Sahabat apa? Semuanya yang berada di kota Madinah sudah meninggal dunia. Kalau seandainya ada satu saja sahabat, pasti ditegur. Kenapa? Karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi, zaman para sahabat, ada yang memperluas masjid sampai ke menyampuk ke kamar dan rumah Aisyah. Kemudian ketika Nabi dikuburkan di rumah Aisyah, ya, maka diperluas. Maka para salafus saleh membuat pagar di sekeliling rumah tersebut. Ada berapa jumlahnya? Ada tiga pagar. Sehingga ketika orang sholat di belakangnya, maka ada pagar yang mendinding, tidak langsung menghadap ke arah kuburan Nabi.
Bahkan di pagar yang kedua, di tembok yang kedua, ya itu mengerucut. Nah, jadi orang itu merasa tidak enak ketika sholat di belakang, tepat di belakang kuburan Nabi. Jadi kayak apalah lo mencontohkan nah. Karena apa mengkerucut apa? Nah kayak ini apa? Ini kuburan Nabi. Kan pagar itu biasanya kayak ini malah segi empat. Ini kayak ini nah dibikin kayak gitu. Ini arah kiblat sini, itu di belakang. Ini tembok yang kedua. Tembok yang pertama segi empat. Tembok yang kedua seperti ini. Tembok yang ketiga ada 3 lagi. Ada 3 tembok. Jadi orang yang di belakangnya beribadah tenang karena dia tidak langsung menghadap ke arah kuburan. Karena ada 3 tembok. Tembok yang pertama, yang kedua malah mengerucut. Ya. Jadi orang itu nggak enak, merasa nggak enak ketika beribadah di sini. Kemudian ditambah lagi tembok yang ketiga. Ini dalam rangka menjaga akidah dari orang-orang beriman ketika beribadah di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena sebenarnya ketika qadarullah misalnya mereka berada di shaf yang di belakang kuburan tadi, rumah tadi, maka sebenarnya mereka menghadap ke arah ada pembatas tembok yang menghalangi mereka. Sama kayak kita misalnya di depan ada kuburan. Lalu bagaimana kita tetap caranya beribadah kepada Allah, salat di sini maka dibikin tembok. Maka seperti itulah yang terjadi di kuburan Nabi di rumah Aisyah. Maka tidak langsung menghadap ke arah kuburan tapi ada tembok yang berjumlah 3 tembok. Nah, maka perluasan tersebut ya, maka bukan dalam rangka untuk mencari keberkahan dengan kuburan Nabi. Tapi memang karena kebutuhan lalu diperluas. Itu pun ketika semua sahabat yang berada di kota Madinah semuanya sudah meninggal dunia. Maka ini menunjukkan bahwa pada asalnya itu tidaklah menyatu, berbeda antara rumah Aisyah dengan kuburan Nabi. Kemudian diperluas, itu pun juga ada 3 tembok yang menghalangi orang yang di belakangnya beribadah kepada Allah seperti sholat. Maka dia tidak beribadah menghadap kuburan karena ada 3 lapis tembok. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini berbeda dengan sebagian orang soleh ya. Atau misalnya kuburan sebagian orang soleh ya, seperti yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana di antara umat Nabi Nuh alaihissalam berlebih-lebihan kepada orang soleh tersebut sehingga mereka berdoa dan meminta hajatnya kepada kuburan orang-orang soleh. Maka Nabi kita Muhammad SAW Allah kabulkan doa beliau sehingga kuburan beliau terlindungi dengan 3 tembok tadi. Maka orang yang sholat di belakangnya tidak benar-benar menghadap ke arah kuburan. Kemudian dalil yang keberapa? Yang ketiga. Sebelum kita memasuki dalil yang ketiga ini masih murajaah tentang hukum menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat sholat. Maka di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Maka para ulama mentafsirkan apa maknanya kuburan itu dijadikan sebagai masjid. Makna yang pertama adalah sholat di atas kuburan. Maka ini berarti dia menjadikan kuburan tadi sebagai masjid ketika dia sholat di atas kuburan tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, sholat menghadap ke kuburan, beristilah mencari kuburan kemudian inya sholat di hadapannya. Maka dia berarti sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani yang dilaknat, yaitu menjadikan kuburan tadi sebagai masjid, menghadapkan sholat ke arah kuburan. Kemudian pendapat yang ketiga adalah membangun masjid di area kuburan tersebut. Ada masjid lalu dibikin, ada kuburan lalu dibikin di area tersebut masjid. Entah di sampingnya, di belakangnya, di depannya. Kenapa dibikin masjid? Karena ada kuburan tadi. Maka kuburan tadi yang dibangun, maka masjid tadi yang dibangun karena ada kuburannya. Kenapa dia bangun? Karena ada kuburan wali fulan misalnya.
maka kuburan ini tidak boleh kita sholat di situ. Bahkan harus apa? Dihancurkan. Kenapa demikian? Karena dia membangun membangun masjid tadi karena kuburan tersebut, bukan karena ketakwaan kepada Allah, tapi karena niat yang batil. Maka ini sebagaimana sabda Nabi tadi, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ada kuburan lalu dibangun masjid di area tersebut. Maka tidak boleh sholat di situ, bahkan harus dihancurkan karena dia membangun masjid tadi dengan niat yang batil. Kemudian, lalu bagaimana kalau seandainya ada masjid lalu dikuburkan seseorang di sekitar itu? Nah, tadi kan perkaranya adalah ada kuburan lalu dibangun masjid. Kuburannya lebih dulu baru masjid. Masjidnya dibangun karena ada kuburan tadi, maka masjid ini tidak boleh sama sekali kita sholat di situ, bahkan harus dihancurkan. Lalu perkaranya bagaimana kalau masjidnya lebih duluan, kemudian baru dikuburkan di area masjid, kuburan tadi, orang soleh tadi. Maka jika kuburannya berada tidak di hadapan masjid, ya, maka kalau kuburan tadi dia berada di mana? Bukan di hadapan masjid, di kanankah, di kirikah, di belakangkah. Tetapi kuburan tadi tidak di area orang sholat di situ. Misal di halaman luar, halaman parkir. Nah, ini kan sebelah kiri halaman parkir. Lalu tiba-tiba orang dikuburkan di situ, jar. Tanah sidin sekalinya. Lalu kemudian dia dikuburkan di situ, digarifkan situ. Nah, boleh kada pian sembahyang di sini? Jawabannya boleh. Karena tidak menghadap ke arah kiblat. Walaupun tidak ada dinding maka boleh. Namun bagaimana kalau seandainya dikuburkan di halaman dalam yang pian makanan untuk wadi untuk siapa subuh ahad? Itu kan orang salat Jumatan di situ. Boleh kada pian salat di situ? Tidak boleh. Karena dibikin untuk salat di situ ketika salat Jumat. Itu kalau seandainya di area yang bukan di hadapan masjid. Dan ini masjidnya duluan baru kuburannya. Kalau dia di samping, kanan, kiri, kemudian di belakang, selama kuburan tadi areanya bukan tempat ibadah, tempat orang sholat, maka boleh untuk sholat di masjid tersebut tanpa ada pendinding. Kemudian lalu bagaimana kalau seandainya masjidnya duluan lalu tiba-tiba dikuburkan di kiblat, di arah kiblat. Maka di antara para ulama mengharuskan harus ada jalan di tengah-tengah. Ada jalan yang dilewati mobil kah, kemudian sepeda motor kah antara kiblat, antara masjid dengan kuburan. Kemudian sebagian ulama yang lain mensyaratkan harus ada pendinding, tidak harus ada jalan, entah misalnya kanopi, yang sehingga ketika sholat kita tidak melihat kuburan tadi, ya, atau kain kah, atau tembok kah, atau pohon kah yang berjejer, maka kita boleh sholat di masjid tersebut karena ada penghalang antara masjid dengan kuburan tersebut, sehingga kuburan tidak dihancurkan. Kenapa? Karena ada tembok yang menjadi penengahnya. Kemudian dalil yang ketiga berkaitan dengan larangan keras Nabi SAW terhadap wasilah daripada kesyirikan beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah. Beliau mengatakan, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadhtu Aba Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik.
Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundum bin Abdullah, di mana beliau pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Sungguh kata Nabi, aku berlepas diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menyatakan setia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menolak aku mempunyai seorang khalil. Khalil adalah derajat yang paling tinggi dari mencintai. Misal ada seseorang yang sangat mencintai seseorang ya, sangat dalam, maka dinamakan dengan khalil. Namun itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya Allah. Maka Allah sangat mencintai dua makhluknya, dua rasulnya. Yang kedua rasul ini diangkat menjadi Khalilullah, orang yang paling Allah cintai. Maka yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalil adalah derajat yang paling tinggi dari mencintai. Maka Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Kemudian, dan ini adalah khusus hanya Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan seseorang sebagai khalilnya, sebagai orang yang paling beliau cintai. Seandainya boleh, siapa yang beliau jadikan sebagai khalil? Maka jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun Allah melarang. Maka derajat tersebut hanya Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, orang yang paling Allah cintai. Maka Nabi tidak boleh menjadikan seseorang sebagai khalil. Sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah. Seandainya aku menjadikan seseorang kekasih khalil dari umatku, maka aku akan jadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalilku, orang yang paling aku sangat cintai. Namun saking cintanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melarang Nabi menjadikan siapapun sebagai khalilnya. Kemudian, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, terlebih orang Yahudi dan Nasrani. Dan ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini jelas-jelas, mati-mati suaranya. Putus-putus. Jelas-jelas apa lah? Ulun nang batuk. Tadi kan batuk pas di jalan masjid batuk. Dan ketahuilah, nah, batuk juga mikrofonnya. Dan ketahuilah, bismillah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku sungguh melarang kalian dari perbuatan tersebut. Maka di sini Nabi menekankan dengan dua larangan. Yang pertama, kata Nabi, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, dan aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan tersebut. Kemudian adapun penjelasan dari hadis ini, maka tentang makna khullah. Khullah adalah derajat kecintaan yang paling tinggi, yang Allah berikan hanya kepada kedua makhluknya, kepada dua rasul, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kecintaan yang sangat mendalam ya, seakan-akan seluruh tubuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditempati oleh rasa cinta yang sangat mendalam tersebut. Kemudian hadis ini juga menyatakan tentang salah satu sifat yang Allah miliki, yaitu sifat al-mahabbah, rasa cinta. Maka wajib kita imani bahwasanya Allah memiliki rasa cinta kepada hamba-hambanya.
Namun yang Allah berikan derajat yang paling tinggi dari kecintaan cuma dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ada di antara ulama yang melarang seseorang memberikan nama anak dengan Khalilullah. Kenapa demikian? Karena itu hanya Allah berikan kepada dua nabi saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menamakan anak dengan sebutan Khalilullah, karena itu hanya khusus untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil bahwasanya umat yang paling Nabi cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Kalau seandainya dibolehkan Rasul menjadikan Khalil, maka yang Nabi pilih adalah Abu Bakar. Dan ini menunjukkan kenapa demikian? Karena Abu Bakar adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki yang dewasa. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang sangat percaya terhadap perkataan Nabi. Orang yang keimanannya luar biasa sehingga Nabi sangat mencintai Abu Bakar. Jadi Nabi memilih Abu Bakar As-Siddiq bukan karena faktor keluarga, karena memang tidak ada hubungan nasab atau keluarga. Tetapi beliau mencintai Abu Bakar karena memang Abu Bakar adalah seorang yang sangat istimewa, seorang yang keimanannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian penulis mengatakan tentang hadis tadi. Kata penulis, wa huwa makna qauliha. Kata penulis, faqad naha anhu fi akhiri hayatihi. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu was-salatu indaha min dzalika wa illam yubna masjidun. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya sebagaimana dalam hadis Jundub ini telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian ketika Nabi dalam keadaan hendak dicabut ruhnya, nyawanya, sebagaimana dalam hadis Aisyah, maka beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan salat di sekitar kubur tersebut juga dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun tidak dibangun masjid. Nah, jadi ada orang yang meyakini lebih afdal, lebih khusyuk, lebih tenang, lebih banyak pahalanya, lebih barokah lalu sidin ini sholat di kuburan. Sekalipun tidak dibangun masjid di kuburan tersebut, ketika dia sholat di kuburan tadi, maka ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, termasuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun tidak dibangun masjid tersebut di atasnya. Kemudian, dan inilah maksud dari kata-kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau seandainya kuburan Nabi tidak di rumah Aisyah, di Baqi misalnya, maka Nabi khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena kalau di rumah Aisyah dipelihara, dijaga. Apalagi itu adalah rumah istri Nabi sendiri yang paling paham tentang berkaitan dengan sabda-sabda Nabi, ya hadis-hadis Nabi. Makanya banyak hadis-hadis itu berputar dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka akan dijaga ketika beliau dikuburkan di rumah beliau sendiri, bukan di mana di luar seperti di Baqi. Kemudian wahwa makna, kemudian penulis mengatakan, fa inna sahabah lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Dan para sahabat pun belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan Nabi. Nah, mana? Ayo, apakah ada para sahabat yang sholat di kuburan Nabi, yang berzikir di kuburan Nabi, yang merasa dan meyakini, mereka yakin ini sangat afdal kalau beribadah di kuburan Nabi? Datangkan riwayat satu sahabat pun yang mengerjakan demikian. Maka tentu kita tidak pernah menemukan ada sahabat yang mana lebih memakmurkan kuburan Nabi dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Maka inilah sebaik-baik contoh, yaitu para sahabat
yang mana mereka adalah langsung dari murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka tidak mengutamakan kuburan dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Maka mereka sholat di Masjid Nabawi, maka mereka bermajlis di Masjid Nabawi, ini enggak di kuburan. Nah, terkadang kita dapati ceramah di kuburan. Di kuburan pakai mikrofon, kadang begendangan. Nah, kesian banget penghuni kuburnya. Itu kan rumah ketenangan, orang tenang ya. Bukan dijadikan sebagai macam-macam. Kasian yang berada di dalam kuburannya. Ini kadosa lawan dalil gin, lawan perasaan gin, kita sudah bisa paham. Itu adalah tempat ketenangan. Tenang kan berarti jangan ribut, jangan macam-macam. Makanya kalau kita ziarah itu bacaannya handap. Kalau selesai langsung bulik, kada berlama-lama, kada berlawas-lawas di situ. Kemudian ternyata para sahabat pun belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan Nabi. Maka mereka berzikir bukan di kuburan. Maka mereka baca Al-Quran bukan di kuburan. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Baca Quran di mana? Di rumah. Karena kalau seandainya kalian tidak baca Quran, tidak salat sunnah di rumah, itu seperti kuburan. Maka itu mengkesankan bahwasanya kuburan bukan dijadikan sebagai tempat baca Quran, tempat salat, tapi di mana? Di rumah. Nah, kemudian kita teruskan. Karena setiap tempat yang digunakan untuk sholat berarti telah dijadikan sebagai masjid. Nyatanya para sahabat tidak pernah menjadikan tempat sholat itu adalah area kuburan Nabi. Karena mereka faham kalau seandainya dijadikan tempat sholat berarti menjadikan masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dijadikan bumi ini untukku masjidan sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Jadi dimanapun kita bisa sholat. Misal nih kita lagi safar, lalu pian sholat kada di masjid tapi di atas tanah, boleh kada? Boleh. Maka di sini Nabi mengatakan ketika tanah tadi dibikin untuk sholat, maka Nabi mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikan untukku tanah itu sebagai masjid apa? Untuk sholat. Walaupun tanah tadi tidak dibangun masjid, tapi kalau kita sholat di atas tanah tadi, maka disebut dengan masjid. Ini menunjukkan bahwasanya, sebagaimana penafsiran ulama juga bahwa ketika Nabi mengatakan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid, maka maknanya apa? Sholat di kuburan tersebut. Nah, maka ini para ikhwas sekalian, kita tidak boleh menjadikan tempat sholat adalah di kuburan. Kemudian tentang perkataan penulis ini, maka di sini Syekh Muhammad At-Tamimi menyampaikan kepada kita bahwa setiap tempat yang digunakan untuk sholat, nah, maka disebut sebagai masjid. Walaupun tempat tersebut tidak dibangun bangunan masjid. Sebagaimana sabda Nabi tadi, dijadikan untukku bumi ini, tanah ini sebagai masjid. Maka kalau kita beribadah sholat di atas tanah tersebut, maka dinamakan apa? Masjid. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya ketika ada orang yang sholat di kuburan, maka seakan-akan dia membangun masjid di tempat tersebut sebagai tempat ibadah. Maka kekhawatiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah kekhawatiran yang dibangunkan masjid di atas kuburannya, tetapi kalau ada di antara umatnya yang sholat di kuburan tadi, walaupun tidak ada bangunan masjidnya, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Karena membangun masjid itu perlu dana, Pak. Perlu apa? Perlu dana. Namun yang dikhawatirkan Nabi adalah ketika dia ternyata sholatnya di mana? Di kuburan. Maka seakan-akan dia sholat di masjid yang ada kuburannya tadi. Nah, maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun tidak ada bangunan masjidnya. Kenapa demikian? Karena kembali kepada tema, itu bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Akhirnya nanti
penghuni kuburnya diibadahi. Akhirnya nanti diminta hajat kepada penghuni kuburan tersebut. Maka sebagaimana beribadah kepada penghuni kubur diharamkan, maka wasilah sarana yang bisa menjerumuskan ke dalam praktek tersebut maka diharamkan, seperti sholat di kuburan. Seperti apa? Beribadah di kuburan. Kemudian sangat banyak berkaitan dengan larangan keras Nabi SAW yang bisa menjadikan seseorang terjatuh kesyirikan, yaitu sholat di kuburan atau beribadah di kuburan. Dalil yang keempat, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya, bisanadin jayyid an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, inna min syirarin nas man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida, wa rawahu Abu Hatim fi sahihi. Dalil yang keempat, dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang jayyid. Jayyid ini mendekati hasan ya. Dan ini juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sanadnya adalah jayyid. Ini lebih dekat kepada derajat hasan. Bahwa dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang masih hidup saat hari kiamat tiba. Kenapa demikian? Karena ketika hari kiamat tiba, maka tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang buruk. Jadi sebelum hari kiamat, ketika ada orang beriman masih hidup, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diwafatkan dulu dengan angin yang berhembus. Kemudian tidak ada yang tersisa kecuali orang yang sangat buruk, yang mana disebutkan dalam riwayat pada waktu tersebut tidak terdengar lagi azan ya. Kemudian juga ada orang yang menghancurkan Ka'bah, saking tidak ada yang menghormati Ka'bah. Maka ketika hari kiamat terjadi, maka yang tersisa adalah orang-orang yang buruk. Kemudian Nabi sebutkan setelahnya, termasuk orang yang seburuk-buruk manusia juga adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Hatim dalam kitab Sahihnya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dua kelompok manusia yang paling buruk. Yang pertama adalah orang yang menjumpai hari kiamat. Karena yang tersisa adalah orang yang paling buruk. Bahkan tidak terdengar lagi kalimat la ilaha illallah ya. Kemudian tadi Ka'bah dibongkar oleh seorang Habasyah, yang mana dia membongkar karena memang tidak ada orang lagi yang menghormati Ka'bah tersebut. Kemudian yang kedua, seburuk-buruk manusia adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Kenapa demikian? Karena tadi syubhatnya banyak ya, atau ada perasaan-perasaan tertentu. Entah misalnya ketika dia beribadah di kuburan, salat di kuburan, dia merasa lebih khusyuk ya, atau dia meyakini lebih besar pahalanya, lebih barokah dan seterusnya, lebih mulia dan seterusnya, maka ini adalah keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalilnya, maka Rasul katakan sebagai orang-orang yang seburuk-buruk manusia. Dan ini adalah merupakan dosa besar dan perbuatan yang sangat berbahaya karena bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Hukumnya adalah dosa besar. Kemudian pembahasan terakhir tentang kandungan dari bab ini. Yang pertama, ma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badullahu fihi inda qabri rajulin sholihin walau sahhat niyatul fa'il. Kandungan pertama, larangan membangun tempat ibadah. Larangan membangun tempat ibadah atau masjid di sisi kuburan orang-orang yang soleh, walaupun niatnya baik. Maka niat yang baik harus dengan cara yang baik pula. Maka niat yang baik, cara yang salah diterima. Bahkan ini berkaitan dengan wasilah kepada kesyirikan. Maka ini larangan menjadikan masjid tempat ibadah di sisi kuburan orang yang saleh yang sudah meninggal dunia. Kemudian kandungan yang kedua,
An-nahyu anit tamatsili wa ghiladzul amri fi dzalik. Larangan keras adanya gambar atau patung. Ini sebagaimana dalil yang pertama ketika Ummu Salamah ke Habasyah yang penduduknya adalah orang Nasrani, rajanya juga adalah Najasyi seorang Nasrani namun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ke Habasyah tadi, maka Ummu Salamah melihat pemandangan di gerejanya, masjidnya, tempat ibadahnya ada kuburannya sekaligus patung-patung dan gambar-gambarnya. Maka inilah larangan keras dari Nabi, yaitu adanya gambar dan patung dalam tempat ibadah. Nah, maka masjid ini harus steril dari foto-foto. Jangan ada foto-foto atau gambar-gambar, patung-patung, jangan ya. Makanya di rumah itu juga harus demikian. Jangan sampai ada makhluk yang bernyawa. Kalau ada itu, maka malaikat tidak masuk. Malaikat rahmat tidak masuk. Kemudian itu adalah magnet dari jin. Maka jin itu suka dengan rumah yang di dalamnya ada makhluk yang bernyawanya. Makanya kalau kita ingin meruqyah seseorang yang kesurupan, maka rumah dia itu harus disterilkan dulu. Maka kita akan sia-sia mengusir jin dari tubuhnya kalau rumahnya masih banyak macam-macam, pernak-pernik perdukunan. Entah misalnya jimat, entah macam-macam, rajah ini macam-macam, ada patung, ada ini, ada gambar, banyak benar. Kalau misalnya jinnya keluar, ini balik lagi. Kenapa? Karena rumahnya ini ada magnetnya yang membuat jin ini kembali lagi. Ada patungnya, ada gambarnya, ada jimatnya, ada rajahnya, macam-macam. Sehingga syaitan suka dengan rumah seperti itu. Ya, maka harus disterilkan. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat syaitan balik lagi ke rumah tersebut. Kemudian kandungan yang ketiga, al-ibrah fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Kaifa bayyana lahum hadza awwalan, thumma qabla mautihi bi khamsin qala ma qala, thumma lamma kana fi siyaqi lam yakfi bima taqaddam. Nah, maka pelajaran penting yang kita ambil dari sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, bagaimana beliau menjelaskan terlebih dulu kepada para sahabat bahwa orang yang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan orang soleh termasuk seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Itu Nabi katakan jauh-jauh hari. Kemudian 5 hari sebelum apa? Nabi meninggal dunia. Nah, maka Nabi menyampaikan demikian lagi. Mewaspadakan para sahabatnya, umatnya agar jangan sampai menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Kemudian Nabi tidak cukup lagi, tidak puas lagi sebelum Nabi meninggal dunia. Sebelum beliau sakaratul maut masih sempat-sempatnya menyampaikan perkara tersebut. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat salat, sebagai tempat ibadah. Maka senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sebelum akhir hayat beliau memperingatkan umatnya terhadap bahaya yang demikian. Nah, faktanya demikian. Zaman sekarang orang lebih suka beribadah, lebih semangat ke kuburan dibandingkan dengan masjid. Ya, lebih semangat berkurban, berjuang, bersedekah kepada kuburan daripada kepada masjid. Akhirnya azan, tukang azan 5 kali sehari mengiyau kedadenang, keluarnya ke rumah dari rumah. Si ikung pun kedadenang sampai ke masjid atau ke musholla. Akhirnya musholanya itu cuma maghrib, isya dan subuh. Zuhur asar kereda. Nah, jadi orang lebih semangat beribadah di kuburan dibandingkan dengan di musholla atau masjid. Padahal sebenar-benar sunnah Nabi, ajaran Nabi yang mana para sahabat sangat menjaganya adalah sholat berjamaah. Ketika sudah perbuatan bid'ah, perbuatan yang menyimpang sudah menjadi kebiasaan, maka mengamalkan sunnah terasa sulit, terasa ngalih benar. Nah, kenapa demikian? Bagaikan air dengan minyak. Sunnah Nabi akan mudah dikerjakan bagi orang yang meninggalkan penyimpangan, kebid'ahan dan kesyirikan. Maka sebaliknya ketika bercokol di dalam hatinya perbuatan bid'ah, kesyirikan, sarana menjerumus kepada kesyirikan, akhirnya sulit untuk mengamalkan yang benar-benar murni ajaran Nabi seperti sholat berjamaah. Bahkan kita lihat
ketika mereka safar, rombongan, singgah di masjid, sholatnya sendiri-sendiri. Kenapa kada berjamaah? Malah apa? Salat sendiri-sendiri. Ketika umroh, rombongan, malah salat sendiri-sendiri. Padahal mampu untuk salat berjamaah. Nah, saking kada hakonnya salat berjamaah. Terkadang masuk ke masjid, ada orang yang berjamaah, salat sendiri di higa. Kemudian ketika sama-sama masuk ke dalam masjid, sama-sama wudu bihigaan, kada hakon, pian dia jadi imam, kada hakon. Salat apa masing-masing. Nah, ini kalau sudah terbiasa, ketika dia mengamalkan yang bukan ajaran Nabi, maka sulit untuk yang mengamalkan yang benar-benar murni ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sholat berjamaah. Nah, jam berapa sudah, Pak? Ulah nak aja ente ini, mudah kada tutup lah mengirim paket. Kita teruskan sedikit. Ini kada tuntung pulang Pak ini. Yang keberapa Pak? Yang keempat. Kandungan yang keempat. Nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujadal qabru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan Nabi. Walaupun kuburan Nabi belum ada. Nah, kan di antara doa Nabi, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi Nabi melarang perbuatan tersebut padahal beliau belum meninggal dunia. Beliau belum wafat sehingga kuburannya belum ada. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi sangat waspada, sangat berhati-hati agar jangan sampai umatnya terjerumus ke dalam praktek demikian. Bahkan kita dengar secara langsung ya dari orang-orang yang suka dengan kuburan tadi. Bahkan ada kuburan kosong. Nah, dibikin kuburannya. Kenapa jadi bikin kuburannya di situ? Karena ada orang yang melihat sosok Sidin. Sidin ini sudah meninggal dunia, dikuburkan di lain, Pak, di tempat lain. Lalu ketika di situ di area kuburan tadi ada orang melihat sosok Sidin. Nah, lalu akhirnya dibikin kuburannya. Kuburannya kosong, Pak. Tapi karena ada orang yang melihat Sidin di kuburan tadi, lalu dibikin kuburan. Akhirnya orang ziarah ke situ. Nah, ini kan sudah bermasalah ya. Sudah bermasalah. Makanya sangat keras larangan Nabi sampai-sampai sebelum beliau sakaratul maut pun juga melarang demi agar berhati-hati terhadap perkara kuburan. Dan Nabi sangat simpel, sangat mudah berkaitan dengan kuburan. Kalau kita tidak melarang orang ziarah kubur. Ziarah kubur hukumnya adalah sunnah Nabi, termasuk ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Namun Nabi menyebutkan hikmahnya, tujuannya adalah untuk mengingat kematian, untuk mengingat perkara akhirat, untuk mendoakan kebaikan kepada si penghuni kubur. Kalau seandainya niatnya bukan yang dijelaskan oleh syariat tadi, bukan dijelaskan oleh Nabi tadi, maka niatnya sudah menyimpang. Entah tadi beribadah di kuburan, dia salat, dia berzikir, baca Quran, lebih senang di sana dibandingkan dengan masjid, maka ini berarti tujuannya sudah menyimpang dari yang seharusnya. Kemudian yang kelima, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim. Bahwa menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi, merupakan kebiasaan, tradisi atau budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita dilarang untuk tasyabbuh dengan mereka. Tempat ibadah kita adalah masjid. Kemudian juga tempat ibadah yang kita mengerjakan ibadah sunnah adalah di mana? Di rumah. Ya, kita cukupkan Pak Elah. Masih ada sampai 16 Pak hanya sampai 5. Jadi ini pertemuan kedua. Insyaallah kita teruskan pertemuan yang ketiga berkaitan dengan masalah kuburan ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari wasilah-wasilah kesyirikan, dan kesyirikan itu semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang berilmu, hadir ke majelis ilmu agama sehingga kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala perbuatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dasari dengan ilmu agama. Wallahu alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.